Kisah Aditya, si pemuda kaya yang sederhana. Episode 62. Di episode sebelumnya, terlihat dua orang security yang berjaga di depan pintu gerbang perkebunan Winata Farm datang menghampiri iring-iringan mobil yang berhenti tepat di depan gerbang perkebunan. Melihat hal itu, Pak Hendrik dan beberapa pengawal pun langsung keluar dari mobil tersebut. "Pagi Pak, ada yang bisa saya bantu?" ucap si security yang belum mengetahui siapa Pak Hendrik dan apa maksud kedatangan beliau di perkebunan tersebut. "Pagi juga Pak," sahut Pak Hendrik, lalu kembali berkata, "Apa di sini ada yang bernama Aditya?" "Oh, Mas Aditya ya? Iya ada Pak. Tapi orangnya sedang keluar bersama Pak Niko, pemilik perkebunan ini, dan mungkin agak siang baru pulang," sahut si security. Mendengar ucapan dari si security, Pak Hendrik pun bergumam. "Jadi, selama ini, Tuan muda bekerja di perkebunan ini. Kebetulan sekali, saya ingin memberitahukan pada Niko, agar tidak bekerja sama dengan Dika," gumam Pak Hendrik, yang belum mengetahui bahwa Aditya adalah pemilik perkebunan itu. Setelah itu terdengar, Pak Hendrik berkata, "Apa boleh saya menunggu Aditya dan Niko? Karena ada hal penting yang ingin saya bicarakan dengan mereka." "Oh boleh Pak, sini saya antar ke dalam," ucap si security, lalu membukakan pintu gerbang tersebut. Setelah itu terlihat, si security mengambil motor metik miliknya, dan langsung menjalankan motor tersebut, diikuti iring-iringan Pak Hendrik dan para pengawalnya. Sementara Aditya, Niko dan Clara, yang telah sampai di kebun anggur milik orang tua Johan, terdengar Aditya berkata, "Nik, pohon anggurnya di mana? Kok enggak kelihatan?" "Tunggu ya, saya tanyain dulu sama si Johan," sahut Niko, lalu keluar dari mobil tersebut, diikuti oleh Aditya dan Clara. Setelah menghampiri Johan, terdengar Niko berkata, "Jo, kebun anggurnya di mana?" "Di dalam Nik. Mobil cuman bisa sampai sini, jadi kita harus jalan kaki." "Tapi enggak jauh lagi kok, hanya sekitar 50 meter, sahut Johan. Setelah itu terdengar Aditya berkata, "Memangnya jenis anggur apa yang ditanam?" "Anggur merah sama anggur hijau Mas," sahut Johan. Mendengar ucapan Johan, Aditya pun langsung mengerutkan keningnya, tanda bahwa Aditya tidak mengerti dengan ucapan Johan. Setelah itu terdengar Aditya berkata, "Anggur merah sama hijau." "Iya Mas," sahut Johan, lalu berbisik pada Niko, "Nik, ini siapa sih? Kok dengar nama anggur aja sampai bingung gitu? Memangnya dia enggak pernah lihat buah anggur ya?" "Hus, jangan ngomong sembarangan. Dia itu bosku yang mau beli kebun anggurmu," sahut Niko. Setelah itu terdengar Aditya berkata, "Ya udah, kita langsung ke dalam saja. Biar saya bisa lihat anggur hijau sama anggur merah tuh. Pohonnya kayak gimana," ucap Aditya. Setelah itu terlihat, Johan pun langsung melangkah, menunjukkan jalan ke kebun anggur milik orang tuanya. Sementara, para pegawai dari kecamatan, yang juga mendengar dan melihat Aditya yang tengah melangkah bersama Niko dan Clara, mereka pun saling bertanya satu sama lainnya, "Apa benar anak muda itu mau membeli semua lahan perkebunan milik Pak Adnan?" ucap salah satu pegawai kecamatan, dengan menyebut nama ayahnya si Johan. "Katanya sih gitu. Tapi, kalau dilihat dari penampilannya, sepertinya enggak mungkin dia punya duit untuk membeli semua tanah itu," ucap si pegawai kecamatan, yang tak mengetahui siapa Aditya. Walaupun Aditya adalah pemilik dari perkebunan Winata Organic Farm, namun, setiap ada pertemuan yang diadakan di kecamatan, ia selalu diwakilkan oleh si Leman, jadi wajar saja kalau orang-orang di desa dan kecamatan lain tidak mengetahui siapa Aditya. Sementara Niko, yang juga mendengar percakapan antara Aditya dan Johan, ia pun langsung bertanya, "Dit, kok tadi aku lihat kamu seperti heran saat mendengar ucapan si Johan?"
Tentang anggur merah sama hijau. Memangnya, ada yang salah ya, dengan ucapan Johan? Kalau salah sih enggak Nick. Sepertinya, teman kamu itu, tidak tahu tentang varietas anggur yang mereka tanam. Sebab, kalau sudah berbicara tentang anggur, kita tidak bisa berpatokan dengan nama anggur hijau sama merah, ucap Aditya, mencoba menjelaskan pada Nico. Setelah itu terdengar lagi, Nico berkata, tapi memang, anggur kan hanya ada 2 jenis dit. Anggur enggak hanya 2 jenis. Melainkan, ada sekitar 7.000 lebih jenis anggur yang tersebar di seluruh dunia, dan tiap jenisnya memiliki nama, sahut Aditya. 7.000, masa sih dit, ucap Nico, yang terlihat bingung. Tak berapa lama kemudian, mereka pun telah sampai di kebun anggur yang mereka tuju. Terdengar saat itu, ayah Johan berkata, ini lokasi tanah yang ingin dijual, ucap Pak Adnan. Terlihat pula saat itu, para pegawai kecamatan mulai melihat-lihat lokasi tanah tersebut. Sementara Aditya sendiri, pandangannya tertuju pada pohon anggur yang terlihat rimbun. Kesalahan penanganan. Padahal, kalau dirawat dengan baik, buahnya akan sangat banyak, gumam Aditya. Sementara Pak Adnan melihat Aditya yang hanya berdiri mematung, beliau pun langsung bertanya pada Nico. Nak Nico, bagaimana? Apa Nak Nico jadi membeli tanah ini? Ucap ayah Johan. Mendengar ucapan itu, Nico pun langsung bertanya pada Aditya. Dit, gimana? Kamu mau ngambil lokasi ini enggak? Terlihat saat itu, Aditya menggaruk kecil kepalanya, yang tak terasa gatal. Setelah itu Aditya pun langsung menarik nafas dan berkata pada ayah Johan. Gimana Pak, kalau lokasi ini jangan Bapak jual? Karena saya lihat, semua pohon anggurnya dalam keadaan sehat. Sehat sih sehat, tapi enggak pernah berbuah. Adapun kalau berbuah, hasilnya hanya beberapa kilo, jawab Johan, lalu kembali berkata. Bilang aja, kalau lo enggak mampu beli tanah ini. Mendengar ucapan itu, Aditya tak menghiraukan ucapan Johan. Ia malah kembali berkata pada Pak Adnan. Gimana Pak, kalau saya mencoba mengelola kebun ini, nanti hasil panennya kita bagi 30-70. Maksudnya gimana? Saya tidak mengerti, ucap ayah Johan. Maksud saya gini Pak, untuk keuntungan hasil panennya, saya hanya akan mengambil 30% saja, ucap Aditya. Mendengar ucapan Aditya, Johan pun langsung berkata, lo mau panen daun? Nih anak, kok ngotot banget ya, gumam Aditya, lalu kembali berkata pada Pak Adnan. Gimana Pak, apa Bapak setuju dengan tawaranku? Mendengar ucapan Aditya, Pak Adnan pun mulai terlihat bimbang. Di sela kebimbangan Pak Adnan, terdengar salah satu pegawai kecamatan berkata, sudahlah Pak Adnan, palingan anak muda ini hanya ingin memanfaatkan Bapak saja. Dia mana mampu membeli semua tanah ini, ucap si pegawai kecamatan, yang seolah meremehkan Aditya. Setelah itu terdengar lagi, si pegawai kecamatan berkata, gini Pak Adnan, setelah kami rundingkan, kami setuju untuk membeli tanah ini, tapi hanya 1/4 bagian saja. Untuk pembayarannya, akan kami selesaikan minggu depan. Mendengar ucapan itu, Aditya pun berkata, maaf Pak, kalau menurut saya, mendingan jangan dijual, apalagi dengan harga 7 miliar. Sepertinya terlalu murah. Kalau dikelola dengan benar, dalam kurun waktu 1 tahun lebih, Bapak bisa menghasilkan lebih dari 7 miliar dari pohon anggur ini. Setelah itu terlihat, Nico sedikit berbisik pada Aditya. Dit, yang kamu bilang barusan itu benar. Lalu, Aditya pun mengangkat kedua keningnya, tanda mengiyakan pertanyaan Nico. Sementara ayah Johan, beliau pun langsung berkata, sebenarnya, saya tidak ingin menjual lokasi ini. Tapi mau gimana lagi, si Johan ingin membeli sebuah mobil sport. Tapi uang yang saya punya, belum cukup untuk membeli mobil itu. Buset, ternyata karena mau beli mobil, gumam Aditya, lalu melangkah menghampiri Johan.
Kalau bisa, urungkan dulu niatmu. Kasihan ayah kamu, karena ingin menuruti keinginanmu, dia harus menjual tanah ini. Mendingan, kamu kelola dengan benar kebun anggur ini. Lagian untuk apa, mobil sport di tempat seperti ini, ucap Aditya. Mendengar ucapan itu, Johan pun berkata, apa, lo nyuruh gue jadi petani? Sorry banget, gue enggak tertarik. Dan udah deh, enggak usah sok nasehatin gue, lo bilang aja, enggak sanggup membeli tanah ini, ucap Johan, lalu berkata pada ayahnya. Udah pak, mendingan, papa jual aja sama pegawai kecamatan. Tapi Jo, kalau tanahnya hanya dibeli sebagian, tetap belum cukup untuk membeli mobil yang kamu mau, sahut ayah Johan. Lalu terdengar lagi, Johan berkata, enggak apa kok. Sisanya kan bisa dicicil pak. Mendengar ucapan Johan, Aditya menggelengkan kepala, lalu bergumam. Kasihan Pak Adnan, karena ingin memenuhi keinginan si Johan, sampai harus menjual lokasi ini, gumam Aditya, lalu berkata, memangnya, mobil apa yang mau kamu beli? Kalau bukan Ferrari, ya Lamborghini, sahut Johan. Ucap Aditya. Melihat ekspresi Aditya yang terlihat kaget, Johan pun kembali berkata, santai aja, enggak usah kaget gitu. Setelah itu, Aditya pun berkata, kalau gitu gini aja, kebetulan di rumah, saya punya mobil yang kamu mau. Gimana, kalau salah satu mobil itu, kita tukar dengan tanah ini? Mendengar ucapan Aditya, Johan pun berkata, Nick, tolong bilang sama teman lo. Enggak usah sok kaya, pakai bilang salah satu mobil, velgnya aja, dia enggak bakalan mampu beli, ucap Johan. Mendengar Johan yang meremehkan Aditya, Niko pun berkata, tapi memang benar Jo, dia punya kedua mobil itu. Dan kondisinya pun masih baru, karena baru sebulan lebih. Tapi, kalau untuk ditukar dengan kebun kamu, sepertinya, kamu harus nambah, ucap Niko. Mendengar ucapan Niko, Johan terlihat kaget, antara percaya dan tidak, akan perkataan itu. Sementara, di lokasi perkebunan, terlihat saat itu, Bi Ijah yang telah bertemu dengan Pak Hendrik, beliau pun, langsung menghubungi Aditya. Sementara Aditya, yang tak menyadari, kalau handphone miliknya tertinggal di mobil, yang berjarak sekitar 50 meter dari tempatnya. Ia pun, tak mendengar dering handphone tersebut. Si Aden, tumben-tumbenan, enggak ngangkat teleponnya, gumam Bi Ijah, yang terus melakukan panggilan. Karena panggilannya tak kunjung tersambung, Bi Ijah pun, langsung menghubungi Niko. Dan tak perlu waktu lama, panggilan pun langsung tersambung. Halo Den Niko, tolong sampein sama Den Aditya, kalau di rumah ada tamu. Oh ini Bi, ngomong aja langsung sama dia, sahut Niko, lalu memberikan handphonenya pada Aditya. Dit, telepon dari Bi Ijah. Katanya, di rumah ada tamu. Mendengar ucapan Niko, Aditya pun, langsung mengambil handphone tersebut. Ya halo Bi. Halo juga Dan, ini, di rumah ada tamu dari kota. Katanya, ingin bertemu dengan Aden. Ada berapa orang Bi? Tanya Aditya. Ada 11 orang Dan, sahut Bi Ijah. Ya udah, Bibi siapin kamar untuk mereka ya, bentar lagi saya pulang, sahut Aditya, lalu memutuskan panggilan tersebut. Sementara Bi Ijah, beliau pun, langsung menghampiri Pak Hendrik. Maaf Tuan, Tuan duduk saja dulu. Saya tinggal sebentar, mau siapin kamar untuk tuan-tuan sekalian. Ya terima kasih Bu, sahut Pak Hendrik. Sementara Aditya, ia pun, kembali berkata pada Johan. Kalau gitu, kita ke rumah saja, biar kamu bisa milih langsung, mobil mana yang kamu mau. Tapi kalau bisa, bawa langsung sama surat-surat tanahnya ya, biar urusan jual beli ini, bisa langsung diselesaikan. Oh iya Pak, sahut Johan, memanggil Aditya dengan sebutan Bapak. Sementara, beberapa pegawai kecamatan, yang melihat Johan dan ayahnya, mulai mengikuti langkah Aditya, mereka pun berkata, jadi, bagaimana dengan kami? Apa keseluruhan tanah itu, akan Pak Adnan jual sama anak muda itu? Sepertinya gitu, sahut Pak Adnan, dengan suara datar.
Oke dulu ya gengs, sampai jumpa di episode selanjutnya.